Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Para asati semua, sekolah dasar dan sekolah SMA SMP ya, Dewan Dakwah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan para calon-calon duat mencetak dai sejak dini gitu ya, motivasi kita. Pertama sekali, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu, bisa bersilaturahim dengan para semua, para adik-adik semua, para mujahid dan mujahidah dakwah. Masya Allah, ini calon pemimpin masa depan. Masya Allah. Dengan izin Allah bisa hadir. Saya sudah lama dengar nama Tembilahan itu, dari masa kecil saya sudah dengar. Tapi Allah takdirkan baru bisa ke sini hari ini. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat dakwah di sini, dengan adik-adik semua, para guru. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada adik-adik semua, kepada para guru semua, ingin menyamakan visi, ingin menyamakan visi misi hidup kita. Ada satu kajian namanya membangun visi pulang ke surga. Jadi kalau ditanya adik-adik semua sehat ya? Alhamdulillah. Senang berada di sini ya? Senang. Para penghafal Quran. Kalau ditanya adik-adik semua sekarang ini datang ke sini setiap hari sampai hari Jumat sampai hari Jumat, menghafal Quran dan sebagainya, diajarin doa-doa, diajarin adab akhlakul karimah ya, diajarin tentang wudu, sholat dan sebagainya lah, banyak sekali materi-materinya. Kalau ditanya sama guru-guru, diajarin macam-macam tadi, kira-kira adik-adik ini mau dibawa kemana sih sama guru-guru ini? Mau dibawa kemana? Allahu Akbar, takbir. Jawabannya super power nih. Masya Allah. Begitu juga para ustadz diajak ke Dewan Dakwah ini mau dibawa kemana gitu ya. Su'oyatul hayah, supaya tujuan hidup kita ini jelas. Ya, pagi tadi saya juga diminta ngisi di Masjid Al-Furqan. Masya Allah, saya bilang ini Masjid Al-Furqan ini Masjid Dewan Dakwah Pusat nih namanya nih. Kalau bisa Masjid Dewan Dakwah ini Al-Furqan semua dah namanya. Masjid Al-Furqan Dewan Dakwah Kabupaten ini gitu ya. Kayaknya perlu diusulkan ini. Masjid Al-Furqan Dewan Dakwah Meranti. Jadi kalau sama kan? KBM Dewan Dakwah ini tidak nama ini. Jadi mau dibawa ke surga.
Jadi kita harus punya tujuan yang jelas nih, ya. Karena perjalanan hidup kita ini panjang. Maka adik-adik harus semangat dan semangat, ya. Harus rajin dan rajin. Karena apa? Karena sedang berjuang bersama para guru-guru di sini, para asisten sini untuk bagaimana pada akhirnya bisa ke surga. Kalau mau ke surga sendirian atau rame-rame? Rame-rame. Ya, makanya kalau ada yang malas-malas, yang lain menyemangati lagi para usaha-usaha semua. Nasihat ini untuk saya, untuk adik-adik semua, untuk para ustadz, untuk kita semua, bahwa kita ini punya tujuan hidup yang jelas. Endingnya harus ke sana. Satu harapan yang harus senantiasa dikawal oleh adik-adik semua. Apa-apa yang sudah didapatkan di sini, ini yang paling tinggi sudah berapa juz ini? Masya Allah. Coba angkatannya 9. Allahu Akbar. Menjadi motivasi yang lain ya. 9 juz ini berapa lama Ustaz? Dari kelas 1. Satu. Oh, Masya Allah. Nah. Oke, Masya Allah. Yang lain bukannya tidak bisa, masih menuju ke 9 juga, 9 sudah sebagainya, ya. Dan adik-adik semua, ketika menghafal, ketika belajar di sini, niatkan semuanya dalam rangka ibadah. Karena perjalanan hidup kita ini panjang sekali. Ini saya khusus anak-anak atau gabung nih? Agak susah saya memetakan. Ya, baik. Tadi informasinya untuk anak-anak. Jadi saya mau metode yang mana nih? Gabung-gabung aja ya. Gabung-gabung aja lah, ya. Ada kajian judulnya membangun visi pulang ke surga. Saya mengulang kaji pagi tadi sedikit ya. Nanti saya jabarkan, bisa ke orang tua, bisa ke saya, bisa ke anak-anak. Satu ayat yang paling masyhur ya, dari pagi juga sampaikan di masjid, yakni surat Ali Imran ayat 183. Coba yang hafal. Kalau nggak salah saya 183. Ada yang hafal? Nggak apa-apa. Masya Allah. Kita doakan semuanya hafal 30 juz. Amin ya. Masya Allah. Ini boleh buat mancing. Oh, ini boleh mancing nih. Termasuk ini bukan ya? Ini bukan. Ya, baik. Ada yang hafal? Nanti 183 kalau nggak salah saya. Ya. Berdiri. Masya Allah, ini kader Pak Supri. Kalau bisa ini anak-anak dikawal sampai kuliah, Sat. Baik. Baik. Ya, silakan. Bentar, salah saya berarti. Yang kullu nafsin luar. Ali Imran 108 berapa ya? Yang kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Dua. Ya, kita suaranya cair aja ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ya. Ada di semua, para guru semua. Satu ayat ini ya terdapat 4 pokok pandangan akidah. 4 pokok pandangan akidah. Yang pertama adalah al-mautu haqqun wa huwa biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, ada di semua ya. Al-mautu haqqun wa huwa biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Kematian itu merupakan sebuah kepastian. Orang tua kita ya, Allah yarham Ustadz Wagiran sudah tidak bersama kita. Ya, beliau Masya Allah tentu semua kenal ya. Ya, kita doakan beliau wafat dalam kondisi husnul khotimah, amin. Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah terima semua amal baiknya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya, Allah masukkan ke dalam surganya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bertemu kembali dengannya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Desember kami ada acara silaturahim dai nasional. Dai nasional ini dai senior termasuk beliau. Beliau juga kami undang. Kebetulan saya ketua panitianya, ya. Saya telepon beliau. Beliau mengatakan saya ingin sekali untuk hadir Hak Firdaus. Cuma karena saya sakit, saya minta izinnya nggak bisa ikut. Nah, kemudian tolong sampaikan salam saya kepada sahabat-sahabat saya yang sudah tidak berjumpa puluhan tahun. Dan dengan kalimat yang lirih dan sambil menangis beliau waktu itu. Mudah-mudahan kalau saya tidak berjumpa lagi dengan mereka, sahabat-sahabat saya, mudah-mudahan saya bisa berjumpa lagi dengan mereka di surganya Allah. Sambil kalimat diri, saya pun nggak kuat juga, ya. Masya Allah perjuangan beliau. Nah, adik-adik semua, kalau bicara mati, yakin ya? Yakin, ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, al-mautu haqqun wa huwa biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Karena kematian itu pasti, maka kita harus membawa bekal sebanyak-banyaknya. Bekalnya apa? Bekalnya roti, kue, atau apa? Amal. Santunya luar biasa. Bekalnya amal. Ya, apa-apa yang dilakukan di sini, ngapal Quran, latihan baca latihan sholat, wudhu, menghafal doa-doa, semuanya itu dalam rangka untuk mempersiapkan bekal nanti di alam akhirat. Karena perjalanan hidup kita ini panjang sekali, dan kita ini masih berada di awal sekali, fase-fase kehidupan yang masih awal. Kalau di secara besarannya kan dalam ayat Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa mereka ingkar kepada Allah padahal dulunya mati, kemudian Allah hidupkan, kemudian mati kembali, kemudian hidupkan, kemudian kembali kepada Allah. Ada 5 fase secara besaran. Mati, hidup, kembali kepada Allah. Jadi ada penjelasan rincinya. Kalau mati yang pertama itu ketika berada di alam rahim ibu sebelum ditiupkan roh, itu mati. Menurut versi ayat ini. Kemudian begitu ditiupkan roh, maka itulah awal kehidupan. Jadi awal kehidupan kita ini bukan ketika lahir, tapi ketika berada di alam rahim umur 4 bulan. Itulah awal kehidupan.
Mati hidup, kemudian mati kembali. Nah, mati kembali yang kedua ini mati yang selama ini kita lihat ini. Kemudian dihidupkan kembali. Kemudian kembali kepada Allah. Pertanyaannya, Ustaz, ketika Allah hidupkan yang kedua, ada matinya nggak? Boleh kita cerna bareng-bareng ya. Dalam ayat ini kan ada 5 fase nih. Kaifata furu nabillahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Mengapa mereka ingkar atau kafir kepada Allah padahal dulunya mereka mati. Kemudian kami hidupkan, kami matikan, kami hidupkan, kemudian kembali kepada Allah. Pertanyaannya, hidup yang kedua itu ada matinya nggak? Tidak ada. Tidak ada matinya. Jadi boleh dikatakan sekali Allah menghidupkan manusia, dia akan hidup selama-lamanya dan tidak ada kematian. Kalau hidup yang pertama ada kematian kan? Tapi kalau hidup yang kedua nggak ada kematian. Yang ada kembali kepada Allah. Kalau nggak surga neraka. Jadi nggak ada matinya sebenarnya. Kalaulah mati yang sekarang itu hanya mampir sebentar di alam kubur, nanti kiamat Allah hidupkan kembali. Setelah itu nggak ada kematian, itu kan ayat ini. Yang ada kembali kepada Allah. Ya, siap memperbanyak bekal. Ya, siap untuk rajin, siap untuk taat, siap untuk berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada guru. Iya, kalau nggak siap berarti nggak siap masuk surga. Yang nggak siap taat, yang nggak siap rajin sholat, rajin ngaji, berarti nggak siap masuk surga. Oke ya? Jadi harus jelas nih, makanya ditanya mau kemana? Mau ke surga. Karena itu butuh persiapan. Coba, betapa panjangnya perjalanan hidup kita. Ya, sekarang kita berada di dunia. Nanti wafat, setelah wafat dimasukkan kemana? Ke alam kubur. Nanti kiamat kecil, kiamat besar. Kemudian ada mizan. Ya, kemudian ada padang mahsyar 50 tahun dalam hadis. Kemudian meniti siratal mustaqim, di bawahnya neraka jahanam. Kemudian baru surga atau neraka. Pertanyaannya, perjalanan menuju Allah ini panjang atau pendek? Panjang. Bukannya panjang sekali. Panjangnya panjang banget. Ya. Dan sekarang kita masih di awal. Kalau ibarat mau ke Pekanbaru naik mobil, baru hidupin mobil. Baru ngambil kunci. Ya. Nah, masih berapa jam? Malam tadi sampai jam 11 ya, ya. 7 jam ya. Lumayan, supirnya ngeri sekali, nggak mau dipotong. Kalau dipotong dia ngalir lagi. Saya paling depan nggak bisa tidur saya. Ini ngalahin super Medan di super Inhil nih. Ya, panjang dari semua. Mau nggak nanti di alam kubur ada yang menerangi? Pernah nganter jenazah ke kuburan nggak? Pernah ngeliat nggak? Pernah. Terang apa gelap nanti kalau udah diisi tanah? Gelap. Tapi kalau ada amal-amal soleh, baca Quran, ngapal Quran, nanti akan ada yang nemenin. Amal soleh nemenin. Mau? Ya? Nemenin. Berada di alam kubur itu lama. Sebelum ke situ, pertanyaan Ustaz, tahu nggak kapan Allah akan wafatkan kita? Tidak. Ada nggak yang wafat tua? Ada nggak yang wafat muda? Yang anak-anak, bayi, masih dalam perut? Ada nggak yang wafat usianya seperti adik-adik? Ada. Jadi mati itu tidak menunggu tua. Ya, makanya dia rahasia Allah. Kullu nafsin za'iqatul wa innama al-mautu haqqun wa huwa biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah, kita ini taat saja. Cuma kalau di rumah banyak yang ganggu nggak di rumah? Ada yang mengganggu keistiqomahan dalam ketaatan nggak ada di rumah? Ada nggak? Ada. Siapa yang tidak suka sama HP angkat tangan? Wah, mantap nih. Tidak suka sama HP. Wah, ini perlu dikasih hadiah besar nih. Coba yang angkat tangan berdiri, coba berdiri. Coba yang nggak suka sama HP, angkat berdiri coba. Berdiri. Nanti kasih hadiah. Siapa namanya?
Oh, siapa lagi? Siapa lagi? Coba Ustaz tanya. Tidak sukanya seperti apa? Pokoknya kalau di rumah nggak mau HP ah. Nanti hafalannya hilang. Apalagi kalau main game. Aduh, hafalannya hilang. Coba Ustaz dengar. Siapa namanya? Siapa namanya? Ini Fikri. Rifki. Nggak suka sama HP ya? Nggak suka. Nggak sukanya gimana coba? Kalau di rumah? Bosan. Mantap nih. Udah bosan. Iya, 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 iya. Yang ini adik sebelah lagi siapa namanya? Azam. Enggak suka juga, enggak suka sama HP. Apa? Enggak suka main game. Yang lain? Yang lain enggak. Ya, oke. Adik enggak suka juga sama HP, enggak suka. Enggak suka, enggak sukanya gimana? Enggak ada HP. Enggak ada HP ya? Tapi orang tua punya. Bapak punya. Enggak juga. Bagus. Oke, duduk. Ya, baik. Kebanyakan yang suka nih. Nah, di rumah banyak yang ganggu. Berarti kalau dia mengganggu kita, awas. Kalau dia mengganggu, kalau hal-hal yang mengganggu itu berarti dia sedang berusaha untuk bagaimana perjalanan adik-adik ke surga itu bisa terhambat. Mau dihambat? Udah mau perjalanan ke surga ini ada yang gangguin, mau digangguin? Nggak mau kan? Nah, bagi yang suka HP, banyak yang suka nih. Problem di mana-mana ini, problem besar. Ya, Ustadz beri nasihat ya. Ya, yang suka-suka HP sebaiknya untuk jangan sama sekali mungkin sulit ya. Harus sedikit sajalah. 1 hari 15 menit saja. Kalaupun ada yang tadi suka-suka nanti dikurangi. Karena dia mengganggu kita dalam nanti hafalannya rusak ya, hafalannya rusak. Oke, kembali lagi. Karena kematian itu merupakan sebuah kepastian, maka bekalnya harus pasti. Kematian itu rahasia Allah. Dan sebab kematian itu juga rahasia Allah. Ada yang tahu nanti sebab kematian kita apa? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada, itu rahasia Allah. Tapi dia kepastian. Dan adik-adik di sini sedang mempersiapkan bekal itu. Dan adik-adik semua, ada nggak orang tua yang sudah tidak ada? Masih lengkap semua? Ada? Ada nggak orang tua yang udah wafat? Siapa namanya? Hasbullah. Semakin Hasbullah rajin. Halo Hasbullah, lihat sini. Semakin Hasbullah rajin, insya Allah semakin lapang kubur. Bapak atau ibu namanya? Tapi jadi sedih ya. Ya, harus punya nangis. Ada yang lagi. Ya, maaf. Ya, enggak apa-apa. Doakan. Mohon maaf. Teringat jadinya. Belum lama ya wafatnya Mas Bri. Belum lama. Ya. Doakan terus ya. Doakan terus. Pertanyaannya, mungkinkah bisa berjumpa lagi dengan yang sudah tidak ada orang tua kita? Mungkin. Ya, anak-anak ini adalah aset orang tua. Kami sebagai orang guru juga punya anak, itu punya aset. Kan hadisnya jelas ya. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa bi ihda salasin shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Kita doakan orang tua dari Hasbullah ya, husnul khotimah ya, lapang kuburnya dan bisa jumpa lagi. Kematian itu sesuatu yang rahasia, sebabnya juga rahasia. Berada di alam kubur berapa lama juga rahasia. Tadi juga saya sampaikan. Kalau menyaksikan kematian itu kita sudah sering. Melihat sudah sering. Mengurusi, mengantar sampai ke kuburan, sampai melihat ke alam kubur itu. Ketika dimasukkan, ditutup itu kita sudah sering. Tapi pertanyaannya adalah, ini mungkin untuk kita ya, sejauh mana penghayatan kematian itu terhadap diri kita. Memang kadang-kadang kita bisa memunculkan apa yang sedang terjadi hari ini oleh saudara kita, aku juga akan seperti itu.
Secara ungkapan mudah Ustaz, tapi secara penghayatan kita sama-sama saja ini untuk mengasah keyakinan itu tidak mudah memang. Saya di perumahan itu selalu menyempatkan diri. Kalau ada yang wafat tuh saya menyempatkan di dalam rangka untuk tadabur tadi itu sampai kepada terakhir itu ditutup papan terakhir itu betul-betul saya ingin melihat. Dan kalau ada yang wafat tuh saya yang laki-laki terutama saya menyempatkan diri untuk mencium keningnya dalam rangka untuk menyambungkan frekuensi bahwa aku juga akan seperti ini. Itu tidak mudah memang, tidak mudah. Kalau bicara takziah kita itu udah sekian kali takziah, udah puluhan ya. Tapi keyakinan terhadap itu memang tidak mudah sekali. Dan benarlah kata Rasulullah SAW bahwa kondisi kematian seseorang itu tergantung bagaimana kondisi kesehariannya. Masya Allah, ada banyak contoh lah. Ada nggak bidu wanita mati sedang menyanyi? Apa ada pemain bola juga ada. Terlepas dari benar atau tidak YouTube itu, tapi kan bisa kita ambil pelajaran, ya kan? Dan dalam satu kitab kecil berjudul Husnul Khotimah, di situ disebutkan tanda-tanda orang yang wafat dalam kondisi husnul khotimah, di antaranya adalah orang yang wafat dalam kondisi sedang berbuat baik. Ya, maka kita jadikan seluruh aspek kehidupan kita ini baik. Pandangan kita baik, ucapan kita baik, pendengaran kita baik, langkah kaki kita kemanapun baik. Ya, hati kita baik, tangan juga dalam hal baik, menulis. Termasuk kita main handphone kita ini kadang-kadang, masya Allah, saya tidak maksud siapa, kadang-kadang lalai juga. Ya, jujur saya katakan, saya sendiri kadang-kadang lalai juga. Gitu. Yang penting nggak penting. Ya, jadi bagaimana semuanya dalam kebaikan. Alhamdulillah di markas ini tentunya banyak kebaikan, banyak peluang-peluang amal yang bisa kita lakukan, masya Allah. Saya sering mengatakan kepada kader-kader di Dewan Dakwah di STD Muwalasid, fastabikul khairat itu memperbanyak kebaikan di markas dakwah kita, terutama Dewan Dakwah, itu sangat terbuka lebar. Jadi kita ini mau sebanyak apapun, makanya kita kalau di Dewan Dakwah itu, di STID, mungkin Ustaz Supri telah menyaksikan sendiri, udah pernah bersama, kita ngantor sampai kenyang. Malu juga karena dengan Bapak yang di Dewan Pusat, ada namanya Ustaz Wahid Alwi. Salah satu kader Pak Nasir juga, dia dengan Allah Taala tentu sangat dekat ya. Satu ketika tuh dia bilang begini sama kita di rapat Dewan Pusat, ya, karena saya juga sudah bergabung di pusat, dia menyampaikan begini, saya mau usul di rapat pusat nih, gimana kalau Dewan Dakwah ini dibuat seperti apa yang dibuat oleh beberapa negara Islam, di antaranya Kuwait dan Saudi. Disebutnya di Saudi dan di Kuwait itu ada namanya relawan dakwah. Jadi relawan dakwah itu pertama dia ngantor full di hari kerja. Nah, relawan dakwah ini waktunya itu di waktu libur. Jadi dia mengusulkan itu. Di Dewan Dakwah ini ada relawan dakwah yang mengerjakan pekerjaan dakwah di luar waktu jam kerja. Wah, kita terpukul sekali itu dengan beliau. Dan kata beliau, kalau usulan saya diterima, Saudara Wahid Alwi yang mendaftar pertama, dan saya akan mengatakan kepada anak-anak bahwa Abi setiap hari Ahad akan ngantor. Waduh, kita terpukul sekali itu. Ya, jadi kembali ke tadi, ini peluang-peluang amal itu memang sangat banyak sekali. Jadi kepada adik semua, ya, tetap bersemangat, ya, tetap rajin. Bagaimana hafalan-hafalan yang sudah ada terus dilancarkan dan terus nambah ke hafalan-hafalan yang lain. Terkait dengan tadi itu, kondisi kematian seseorang tergantung bagaimana kesehariannya, banyak contoh ya, banyak contoh. Sebenarnya memang kita ini tinggal milih, kita ini mau wafat dalam kondisi yang seperti apa. Kalau kita menginginkan wafat dalam kondisi baik, pesan untuk saya sendiri dan kita semua, yuk kita jadikan semuanya baik, ya, baik. Tadi ucapan, penglihatan, pendengaran yang memang tidak mudah hari ini. Berbicara tentang pandangan saja Ustaz, kan
macam lingkaran setan sekarang ini kan. Di HP kita juga penuh dengan hal-hal yang ini, di jalan, di mall, di mana. Terkait dengan menundukkan pandangan juga kan tidak mudah juga. Di mana-mana luar biasa, di bandara apalagi kan. Padahal perintahnya jelas. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakan kepada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Ini sesuatu yang juga luar biasa. Dan amal-amal yang begitu banyak ini, saya juga sampaikan, kadang-kadang kita mampu, tapi kadang-kadang tak mau, atau karena kelengahan tak terlaksana. Tadi saya kasih contoh sholat duha misalnya. Sholat duha itu berapa lama sih? Sebentar, 2 rakaat ya. Nah di sini ada program Ustaz. Masya Allah, luar biasa itu. Memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ibadah ini perlu pengkondisian juga emang. Ketika dikondisikan. Tapi kalau kadang-kadang nanti dulu kata lewat, udah siap. Seperti sekarang ini juga, Ramadan berapa hari lagi? 5 hari lagi insya Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur. Ini sudah semuanya udah puasa kan ya? Oh belum, ada yang belum. Ya, yang Ramadan tahun lalu puasa semua, angkat tangan. Oh semua udah puasa. Gini, saya ulang. Yang Ramadan tahun lalu sudah puasa semua. Oh penuh semua. Ada belum ya? Belum. Hah? Belum aja? Oh nggak angkat tangan berarti belum. Gimana? Ini TK ya? SD? Gimana kalau tahun ini Bismillah puasa semua? Siap ya? Tanya sama Ustaz ada buka bersama nggak sini lah? Ada Ustaz? Wah, ada semangat nih. Tapi jangan gara-gara buka bersama ya. Sudah turun. Baik, alhamdulillah. Yang sudah puasa tahun lalu, alhamdulillah. Yang belum, gimana yang belum? Bismillah, mulai ya. Siap Insya Allah ya, Masya Allah. Dan banyak peluang-peluang ibadah di Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur dan bisa ketemu Ramadan. Kita bertemu atau tidak juga nggak tahu nih. Ya, jangan-jangan ada di antara kita yang sebelum Ramadan dipanggil. Bisa jadi mungkin Ustadz, mungkin saya, mungkin adik-adik. Itulah rahasia. Tapi doa kita mudah-mudahan berjumpa. Dan ketika Ramadan nanti rajin. Bagaimana puasa penuh? Apa saja ibadah di Ramadan? Pertama puasa. Apalagi membaca Al-Quran, dan pahalanya lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya. Besar sekali. Siapa yang Ramadan tahun lalu baca Qurannya hatam 1 juz? Angkat tangan. 1 juz. 1 juz, bukan 1 juz. 1 juz saja, 1 juz. Oke. Siap, saya pesan. Siapa yang Ramadan tahun lalu sekali hatam 30 juz? Belum ada. Oke. Berani nggak tahun ini sepakat ya minimal hatam Quran dalam 1 bulan 1 kali hatam? Sepakat? Nah ini Ustaz mau ngasih hadiah nggak? Tapi jangan motivasi hadiah ya. Gimana? Yang kelas berapa nih? Kelas SMP? Terutama yang sudah kelas 7 ke atas. Yang mau juga apa-apa. Coba Ustaz tanya, siapa yang berani berniat dulu dah? Siapa yang berani berniat hari ini? Siapa yang berani meniatkan Ramadan besok hatam Quran minimal 1 kali hatam? Niatnya dulu, siapa yang berani niat? Niat, belum, ini masih niat. Nggak berani niat. Niat 30 juz. Ya 30 juz. Ya 30 juz. Niat dulu, siapa yang berani pasang niat? Ramadan tahun ini hatam minimal 1 kali hatam. Bukan menghafal. Membaca saja, membaca 1 hari 1 juz. Kalau 30 hari kan 30 juz tuh. Minimal sehari 1 juz. Kalau lebih bagus, tapi ini minimal. Oke, so ulang ya. Siapa yang berani meniatkan Ramadan tahun yang akan datang 1 hari 1 juz, 30 hari berarti 30 juz. Yuk niat dulu, angkat tangan. Ini niat satu, alhamdulillah. Siapa lagi?
Kelas 7 nggak ada niat. Niat dulu nih, baru niat. Ya, insya Allah ya. Niat. Nah, alhamdulillah nambah lagi. Terus yang lain. Baru niat nih, baru niat saja. Terus lanjut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya, mudah-mudahan yang tidak angkat tangan niatnya dalam hati ya. Ya, itu peluang. Ramadan ini luar biasa ya. Gini, ada teorinya sebenarnya. Teorinya mudah, tapi pelaksananya tergantung. Untuk kita juga nih sekalian. 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar. Sholat 5 waktu, sholat wajib ada berapa waktu? 5. Oke. Kalau baca Quran 1 lembar itu lama nggak? Enggak. Coba nanti di menit betul. Kalau bisa konsisten, insya Allah selesai satu kali hatam. Baik. Caranya adalah sholat wajib itu ada 5 waktu. Oke ya. Sekarang niatkan bagaimana setiap sebelum sholat fardu membaca Quran 1 lembar. Setelah selesai 1 lembar. Contoh subuh. Sebelum subuh baca 1 lembar. Setelah subuh baca 1 lembar. Sudah berapa lembar? Oke. Sebelum zuhur 1 lembar. Setelah zuhur 1 lembar. Berapa lembar? 4. Sebelum asar 1 lembar. Setelah asar 1 lembar. Sudah berapa? 6. Sebelum maghrib 1 lembar. Setelah maghrib 1 lembar. Sudah berapa? 8. Sebelum isya 1 lembar. Setelah isya 1 lembar. Sudah berapa lembar? Nah, sudah 1 juz. Tapi memang ini yang susah tuh istiqomahnya. Nah, kalau bisa itu menjadi program wajib pada diri sendiri. Kalau mau nambah nanti lain lagi. Karena baca Quran di Ramadan kadang-kadang bisa panjang, nanti pendek, kadang panjang, tergantung kesibukan. Siap begitu adik-adik? Ya, 1 lembar itu kalau dibaca paling berapa menit ya? Tapi memang itulah istiqomah itu nggak mudah dan syaitan itu memang terus merusak kita, mengganggu kita. Ya, sepakat ya minimal 1 hari 1 juz. Jadi jangan melakukan apa-apa sebelum baca 1 lembar. Insya Allah ya, Insya Allah. Dan metode ini sudah banyak orang mempraktekkan. Tapi memang istiqomah itu yang mudah, yang untuk kita juga. Nanti apalagi ibadah di Ramadan ada sholat tarawih. Niatkan betul selama 30 hari tidak ada bolongnya. Tidak ada bolongnya sholat tarawih. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat jamaah ke masjid ya. Infak sodako. Kemudian ada satu lagi yang terakhir di Ramadan itu 10 hari di bulan Ramadan. Apa namanya? Iktikaf. Masya Allah. Ya, mungkin belajarlah anak-anak. Ini untuk kita untuk kita saya gitu ya. Memang 10 hari terakhir itu tidak mudah. Ya, tidak mudah, tapi pahalanya besar sekali. Ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bu, coba bagi Bu, 1000 bagi 12 berapa Bu? 1000 bagi 12 bulan berapa tahun? Bolehlah pakai HP. Kan betul Kak? Begitu ayatnya kan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kata ibu, ya ini gimana dong saat saya punya anak sibuk itu, sibuk ini ya. Berapa Bu? 83, sekian. Berarti 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Masya Allah. Dan itu didapatkan di malam Lailatul Qadar. Sekali lagi semoga saya tidak riak. Saya sudah berapa tahun terakhir ini pokoknya yang lain saya tinggal. Permintaan fundraising saya off-kan. Permintaannya saya off-kan. Pokoknya sebagai terakhir di masjid. Malam 12 itu masuk, pulang-pulang pagi lebaran. Memang nggak mudah. Jadi langsung jadi khotib. Jadi khotib nyebut kita bukan di rumah tapi di masjid. Bisa demi Allah kita coba. Sampai tadi saya baru huzon di sini sudah biasa kan. Kita coba kalau memang sudah biasa lanjutkan. Bagi ibu yang punya suami di manage dari sekarang. Mudah-mudahan ibu juga dapat.
Kan ini kan menyiapkan kan bahwa ya apalagi punya anak kecil pada pengen tapi udah bismillah sukses kan. Coba umur kita saja belum tentu sampai 83 tahun. Ini kan maknanya 83 tahun tuh full ibadah. Kan begitu lah. Full ibadah. Nanti bisa dilihat tentang Lailatul Qadar ya. Luar biasa. Umur kita aja nggak sampai 83 tahun. Yuk, berapa menit dari jauh-jauh. Kalau saya mau udah jauh-jauh hari. Sudah saya kondisikan, istri pun udah saya kondisikan, anak-anak saya kondisikan. Full di masjid. Ya udah, tinggalkan semua. Kalau di dari jauh-jauh, insya Allah bisa ini, bisa. Ibu yang sudah punya suami, sudah suami semua ya. Nah, yang belum, mudah-mudahan dipercepat. Apa namanya, didorong bu, dikondisikan. Setuju bu? Ibu yang lagi gendong anak di sana, setuju ya? Dari jauh-jauh hari, masya Allah. Kan senang kalau suami itikaf ya, 10 hari. Tapi memang perlu persiapan, masih ada waktu untuk persiapkan. Hari ini sampai Ramadan 5 hari. Nanti menjelang ini 20 hari. Ada 25 hari untuk mempersiapkan suami itikaf di masjid. Masya Allah. 83 tahun. Umur kita aja belum tentu sampai. Kan kita masih sebanyak saja. Ustaz, berapa Ustaz? Satu berapa? 40. 42. Ustaz? Lupa mau tanya amat. Lupa mau umur. 31. Ustaz. 41. Iya. Yang belum nyampe. Separuh juga belum ya. Ya. Baik. Oh, jadi banyak ya Bapak. Namanya apa lagi nih? Gantian gitu. Ya adik-adik ya. Tadi juga sampaikan di masjid. Ada satu permohonan orang yang akan dicabut nyawanya oleh Allah. Ya. Yang kemudian dia mengatakan kepada Allah, ya, qala rabbi irji'uni. Ya, qala rabbi irji'uni. Ini malaikat maut sudah mau mencabut nyawa kita. Kan likulli ummatin ajal. Likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Semua kita ini ada ajalnya. Dan ketika ajal itu sudah waktunya, tidak ada di antara kita yang bisa minta diperlambat atau dipercepat. Tapi ada segolongan manusia ketika malaikat maut nak mencabut nyawanya, dia mengatakan, qala rabbi irji'uni, ya Allah, tangguhkan kematianku ya Allah. Tangguhkan kematianku pagi ini ya Allah. Jangan engkau wafatkan aku hari ini ya Allah. Dia minta kepada Allah matinya untuk ditangguhkan. Jangan sekarang Ustaz matiin aku. Bisa nggak? Bisa nggak? Allah tangguhkan nggak kematiannya? Tidak. Karena sudah ajalnya. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, andaikan engkau tangguhkan kematianku hari ini ya Allah, niscaya aku akan menunaikan berbagai macam amal solih yang selama ini aku tinggalkan. Ibu juga amal soleh itu banyak sekali ya. Tadi saya sampaikan juga di masjid. Di STID itu ada namanya buku Amalul Yaum. Jadi dari mulai bangun tidur itu tulis doa bangun tidur, doa masuk kamar mandi, sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, terus itu tanggal 1 nanti kalau sholat tahajud conteng, kalau enggak. Tanggal 1 kalau duha conteng, kalau enggak. Nanti akhir bulan tuh direkap masing-masing. Kayaknya bagus juga kalau kita buat ya. Nah, itu tadi banyak amal-amal soleh yang kadang-kadang kita mampu tapi tak mau, atau kalau kelengahan. Ya, saya sering mengatakan bahwa kita ini kudu hati-hati dengan hasutan syaitan, tipu daya syaitan yang tidak pernah berhenti. Adik-adik, syaitan itu adanya di mana aja? Coba saya mau tes nih. Setan itu adanya di mana? Kamar mandi. Makanya kalau masuk kamar mandi ada doa. Itu di mana lagi? Di kamar. Di
Atap. Oh, di atap. Yang perempuan di mana? Ada di mana? Kuburan. Mana lagi? Sekarangnya ada setan nggak? Ada. Coba yang mengatakan sekarang ada setan, angkat tangan. Yang sekarang ada setan, angkat tangan. Ya. Jadi kalau ada pikiran setan itu hanya ada di kamar mandi, hanya di kuburan, udah turun. Di kuburan, di tempat gelap, ya di pohon besar, itu harus diluruskan. Setan itu ada nih di mana-mana dia ada, ya. Makanya disebutkan innahu lakum aduun mubin. Jadi memang sepertinya ini menipu daya setan juga. Dia kalau disebut setan di tempat gelap, di kuburan, ya di pohon besar. Padahal setan itu ada di mana? Maka kita harus mawas diri. Ya terkait dengan tadi itu kan permohonan tadi itu kan, masya Allah, ya, udah mau dicabut baru minta ditangguhkan. La'ali a'malu sholihan. Misalnya aku akan menunaikan berbagai macam amal soleh yang aku selama ini tinggalkan. Ustaz sekalian dan ibu-ibu semua, sekedar cerita sedikit. Ketika COVID, saya kena juga COVID. Saya 10 hari 10 malam diisolasi, Ustaz. Memang, ya percaya nggak percaya, memang luar biasa lah. Jarum besar-besar segini gitu masuk ke infus. Saya bilang kalau dimasukin racun, saya nggak tahu nih. Makanya yang wafat sangat berlagi mungkin, bukan seuzon ya. Jadi ayat ini saya betul-betul merasakan. Karena saking sakitnya, air mata keluar tanpa terasa, saya terasa betul ayat ini. Karena masih banyak amal-amal soleh yang belum dilakukan gitu. Apa waktunya saya udah di ujung ya? Apa sudah mau wafat saya? Tapi begitu, karena saya sakit tuh enggak luar biasa emang sakitnya. Udah sakit luar biasa di kamar sendiri, nggak ada siapa-siapa. Sekedar tukang bersih-bersih kamar rumah sakit tuh pakai yang yang tutup apalah gitu kan. Yang nganter makanan pun juga begitu kan. Dokter apalagi astronot gitu kan. Nggak boleh kita ini. Saya betul-betul waktu itu merasakan betul ayat ini. Apa saya udah mau wafat ya gitu. Tapi itu di hati ngomong, ya Allah jangan dong. Kan tadi kan ayat itu gitu kan. Qala rabbi irji'uni kan. Jangan dong, jangan wafat aku belum itu. Nah, jadi itu sebuah renungan. Kalaulah orang yang wafat 60 tahun misalnya atau 50 tahun, ini bukan ayat, bukan hadis ya, ilustrasi saja. Kalau di bahasa Betawinya itu ibaratnya nih, ini malaikat nih mau nyambut nyawa, minta ditangguhin. Mungkin dia akan ngomong gini, kan lu sorry ya, lu kan udah dikasih Allah umur 60 tahun. Kalau bahasa Edonya, selama 60 tahun lu ngapain baik kan gitu kan? Kemana aja? Udah mau dicabut nyawa lu sama Allah, baru lu minta ditangguhin. Dulu 60 tahun ngapain aja lu kan gitu. Misalnya kalau kita kan dicabut nyawanya 50 tahun, begitu mau dicabut ngomong, ya Allah qala rabbi irji'uni, kan Allah katakan kala enggak, pokoknya itu udah ajalmu, cabutlah kan gitu. Nah, ini kan sangat boleh jadi kalau amal-amal soleh yang begitu banyak ini kita lewat. Nah, mudah-mudahan tidak demikian. Saya pikir poin 1 cukup ya. Ini ngulang kaji bagi tadi aja. Poin 1 cukup. Tadi apa, Bu? Al-mautu haqqun wa huwa biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Itu pandangan pokok akidah yang pertama. Itu ada di semua ya. Jadi bersiap-siap untuk mati dengan cara membawa bekal sebanyak-banyaknya. Insya Allah. Baik. Pandangan pokok akidah yang kedua adalah haqiqatul jaza wal jaza bil jannah. Haqiqatul jaza wal jaza bil jannah. Hakikat balasan amal itu akan Allah berikan nanti di dalam surga. Ya, Allah masukkan ke dalam surga. Nanti haqiqatul jaza wal jaza fil akhirah. Maaf. Haqiqatul jaza wal jaza fil akhirah. Hakikat balasan amal itu akan Allah berikan nanti di yaumil qiyamah, di hari akhirat. Ada dia semua. Kalau baca Quran sekarang, pahalanya dikasih sekarang atau nanti? Sekarang. Kalau menghafal Quran, pahalanya dikasih nanti atau besok? Besok ya. Besoknya kapan? Nanti lama. Tadi setelah alam kubur, kiamat kecil, kiamat besar.
kemudian mizan, kemudian padang mahsyar, kemudian siratal mustaqim. Jadi memang panjang perjalanan kita ini, panjang banget ya, panjang banget. Nah, jadi semangat ya, ibadah, puasa, baca Quran, sholat, doa, insya Allah Allah akan berikan pahalanya, dan pahalanya Allah berikan nanti di yaumul qiyamah. Ini akidah, ya. Pandangan pokok akidah ini berdasarkan ayat tadi, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwa hanya saja balasan amal itu akan Allah berikan nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Syukuri sampai jam berapa? Sekarang jam? Iya. Ya, 8.44 berarti 15 menit lagi ya. Baik. Kalau kadang-kadang masih ada agenda selain mau ini silaturahim takziah ke makam Ustaz Wagiran, kemudian ke rumahnya, terus nanti bertemu dai ya. Lagi terus izin saya pulang ke Jakarta. Oke ya. Ini keyakinan. Kalau nggak yakin, ngapain puasa, ngapain ngaji, ngapain sholat? Karena keyakinan Allah akan berikan nanti di yaumul qiyamah, dan nantinya itu nanti jauh, masih harus panjang. Suratul maut, wafat di alam kubur, kiamat kecil, kiamat besar, mizan, ya. Kemudian padang mahsyar, kemudian siratal mustaqim yang di bawahnya neraka jahanam. Allah berikan nanti di yaumul qiyamah. Ketiga, haqiqatul fauz wal fauz bil jannah. Hakikat kemenangan itu adalah Allah masukkan kita ke dalam surganya. Seperti tadi adik-adik semua ya, kita ini mau dibawa kemana, mau Ustaz ini mau dibawa ke surga. Itu jelas. Jadi masuk situ dalam rangka kembali ke surga. Haqiqatul fauz wal fauz bil jannah. Hakikat kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan itu adalah Allah masukkan kita ke dalam surganya. Jelas, visi misi hidup kita jelas untuk kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya. Jadi kampung halaman kita itu bukan Tembilahan, bukan Pekanbaru, bukan Selat Panjang, bukan Medan, bukan Aceh. Kampung halaman kita yang sesungguhnya itu adalah surga. Surga. Ya. Kalau balik kampung itu kan yang sudah-sudah kan nggak lama ya. Kalau ada ustadz yang asli, ustadz di mana? Asli Jawa Barat. Oh, ada orang Jawa Barat sini. Di mana ada Jawa Barat? Kuningan. Kalau ustadz pulang kampung ke Jawa Barat, nggak lama biasanya. Di sini lagi, gitu kan? Tapi kalau pulang kampungnya ke surga, balik lagi nggak ke dunia? Enggak. Ya. Jadi mantap ya. Mantap nggak sih hatinya masuk surga? Mantap. Mantap ya, semangat ya. Allahu Akbar. Allah. Jelas. Jadi supaya jelas nih hidup kita nih, mau kemana sih kita nih? Bergabung ke Dewan Dawa mau ngapain sih? Bergabung nyedai mau ngapain sih? Mau masuk surga. Adik-adik semua, kebahagiaan surga itu tidak tertandingi. Tidak tertandingi dengan kebahagiaan di dunia. Ya, di surga ada yang tua nggak? Nggak ada. Ada yang tidur nggak? Ada yang ngantuk nggak? Ada yang selesma nggak? Ada yang sakit nggak? Semuanya mudah terus, tidak tidur, tidak sakit, tidak ngantuk, tidak apa, semuanya mudah. Ya, masya Allah. Jadi kebahagiaan yang ada, kalau saya tanya, apa sih kebahagiaan dunia yang paling bahagia? Apa dek, yang perempuan coba cabut. Apa sih kebahagiaan yang paling bahagia? Kebahagiaan dunia yang paling bahagia apa sih? Ada nggak yang bersifat selamanya? Nggak ada. Ada nggak yang tertandingi dengan surga? Nggak ada. Jadi kalau kita bicara kesuksesan yang hakiki, yang sebenarnya itu tadi. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dari siksa api neraka, lalu Allah masukkan ke dalam surganya, faqad faz. Itulah kemenangan, itulah kesuksesan, itulah kebahagiaan yang harus kita kejar.
Apa? Pertama, tanpa tanding. Yang kedua, the unlimited life, tidak ada batas waktu. Adik-adik semua, ada nggak mantan surga? Mantan surga udah masuk surga dikeluarin, ada nggak? Kalau orang baru mau masuk nggak jadi, ada. Orang tua tapi anaknya nggak taat, itu ada tuh, nggak jadi. Ya, ada nggak? Nggak ada. Mantan surga nggak ada. Berarti pertanyaannya, berarti Ustaz kalau udah masuk surga selama, iya. Kalau sudah Allah takdirkan kita masuk dalam surga, the unlimited life, khalidina fiha, kekal selama-lamanya, nggak ada batas waktu. Nggak pengen nggak? Ustaz pengen saya? Kita pengen ya, ibu pengen ya? Nggak ada batas waktu. Sampai kapan ya? Sampai kapan-kapan. Sampai kapan? Ya sampai kapan-kapan. Nggak ada batas waktu. Jadi selama-lamanya? Iya, selama-lamanya. Ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke surgamu, ya Allah. Amin. Mudahkan kehidupan kami dalam beragama, ya Allah. Mudahkan peristiwa sakaratul maut kami, ya Allah. Jadikan wafat kami husnul khotimah, ya Allah. Berikan kami nikmat kubur, ya Allah. Mudahkan perjalanan kami menuju surgamu, ya Allah. Ya, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Ya, namanya barang saja. Apa lagi, Sat? Tadi ketiga ya, Bu. Nah, ya, faman susya aninar ma'ul fil jannah faqad faz. Nah, terakhir ad-dunya mata'ul ghurur, ya. Ad-dunya mata'ul ghurur, dan ke dunia ini merupakan sesuatu yang teramat menipu. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali sesuatu yang teramat menipu. Jadi dunia ini bukan tujuan, tapi dunia ini adalah alat untuk mencapai tujuan. Kalau mau sukses itu kan ada ujian kan? Orang mau lulus juga ada ujian. Kita ini, saya mesti mengatakan, Ustaz, kita ini sedang menjawab soal-soal kehidupan. Benar nggak, Ustaz? Kita ini sekarang sedang menjawab soal-soal kehidupan. Allah berikan soal kehidupan itu banyak macamnya. Pertama, soal kehidupan itu kita sendiri. Yang kedua, Allah berikan anak. Anak itu kalau saya mau itu soal kehidupan, ujian kehidupan. Belum lagi harta dan sebagainya, ya. Jadi dunia ini bukan tujuan, maka kita jangan terlena dengan dunia ini, karena dunia ini adalah alat untuk mencapai tujuan, ya. Dan kita semua ingin bagaimana perjalanan yang panjang tadi dalam ridha Allah, selamat, ya, wafat dalam kondisi muda, husnul khotimah, berada dalam kubur mendapatkan nikmat kubur, ketika di yaumul kiamah kita mendapatkan pertolongan, ya, di padang mahsyar mendapatkan syafaat, meniti siratal mustaqim dengan mudah. Kalaupun tidak lari, ya jalan kaki, gak apa-apa lah. Kan ada yang jatuh berdarah-darah, ya. Itu satu episode sendirilah penjelasan. Nah, kata kuncinya adalah kalau kita menginginkan perjalanan yang panjang itu semuanya dalam keadaan ridha Allah, mudah, tidak ada azab, tidak ada ini, itu semua tergantung kehidupan kita hari ini. Tergantung kehidupan kita hari ini. Dan saya ingin mengatakan, markas dakwah ini merupakan salah satu jalan menuju ke sana. Saya tidak mengatakan satu-satunya, ya. Markas dakwah ini merupakan salah satu jalan menuju ke sana, dan banyak peluang amal ibadah yang ada di sini. Dan kalau bicara masalah kader, Masya Allah ini Pak Supri, ini kalau semua jadi hafiz, dan bukan kalau, kita doakan semuanya hafiz Quran, kemudian dikawal setelah ini menyambung kemana, mungkin ke STID, mungkin kemana, nanti selesai kita koordinir. Saya kasih contoh, ya, saya salah seorang pengurus Dewan Dakwah Kabupaten Meranti, Pak Panjang, di samping juga pengurus pusat, di double-double. Tapi piringnya satu aja, nggak dua, ya. Anak-anak dari Meranti yang kuliah di STID sudah di atas 70 orang. Nah, itu saya mengkoordinir kawan-kawan, Pak Supri udah nyampe, ya. Kita juga punya pesantren tahfidz Quran di sana, dan saya sudah berazam bagaimana semua lulusan STID yang asal Meranti itu akan berada di Dewan Dakwah. Target pertama, kita ingin bagaimana 9 kecamatan itu akan lahir Dewan Dakwah kecamatan. Target yang kedua, bagaimana 101 desa yang ada di Meranti akan ada satu dai satu desa.
Nah, makanya sekarang itu di Meranti itu sudah setiap tahun ada yang daftar, ada yang pulang, sudah begitu. Nah, itu kita kawal. Nah, saya usul yang ini nih dikawal, dikawal terus nanti kemana kemana, nanti pulang tarik ke sini semua. Itu mungkin bisa kita kolaborasi lah nanti ada program itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, mudah-mudahan kita doakan adik-adik semua tetap semangat, tetap rajin. Ingat tadi kita sedang berjuang untuk masuk ke dalam surga. Insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan. Dan mudah-mudahan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini Allah pertemukan kita dan kita bisa menunaikan berbagai macam amal ibadah di bulan ini dengan maksimal. Dan ketika di ujung Ramadan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma. Amin. Dan mudah-mudahan kita doakan markas dakwah ini semakin berkembang, semakin kuat ya, dan mendapatkan ridha Allah Taala. Tentu PR dakwah kita masih banyak ya yang bisa kita lakukan. Dan kalau kader kita banyak, insya Allah akan banyak pula kegiatan dakwah yang bisa kita lakukan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsira. Kita ucapkan